pun belum bisa saya menjawab pertanyaan di hati saya. Kenapa harus anak saya begitu cepat dipanggil? Apa penyebabnya? Nggak pulang, terus nikah sama Pak Nev. Oh. Situlah mamanya menangis banget. Halo Moms and Dad viewer Orami. Di hari ini saya kedatangan tamu yang super spesial yang dari kemarin saya pengen banget ngobrol dan berdiskusi dan pengen denger sharingnya. Oma dan opanya Gala. Selamat sore, Ibu Dewi, Pak Faisal. Terima kasih banget atas kehadirannya pada sore hari ini. Pulang kantor kali ya Pak Faisal ya? Makanya baru bisa sore ya? Pulang dagang. Pulang dagang, kemudian jemput Ibu, istri tercinta nih ya. Kalau saya sekarang di rumah aja jaga Gala. Iya, sebelum kita benar-benar mulai, izinkan saya menyampaikan ucapan turut berempati yang sangat mendalam atas kejadian yang dialami oleh Bapak dan Ibu sekeluarga yang baru terjadi ini ya. Berarti ini sudah jalan dari 4 November ya, Bu ya. Udah hampir 100 Kami hari. ketemu waktu itu dengan almarhum dan almarhumah gitu kan, ngobrol. Mereka luar biasa, ini tanpa melebih-lebihkan Bapak dan Ibu. Itu baik banget. Aduh, apa ya, bersahaja banget gitu kan ya. Dan ini pasti satu pukulan yang luar biasa sekali ya. Sangat. Kalau saya boleh cerita sedikit ya, Bapak dan Ibu, cerita sedikit aja. Tahun 2012 saya lagi hamil 7 bulan, suami saya meninggal. Jadi saya memakamkan suami. Tapi waktu saya memakamkan almarhum suami itu ya, saya yang di kepala saya terlindas itu, saya nggak kebayang gimana perasaan ibunya. Gitu, karena menurut saya harusnya orang tua tuh nggak memakamkan anak gitu. Gimana perasaannya? Anak yang harus memakamkan orang tua. Iya gitu, dan saya kalau di psikologi sendiri kita menyebutnya tuh ultimate tragedi ya, tragedi yang luar biasa sekali. Bapak dan Ibu bagaimana sampai dengan saat ini? Tadi sempat ngobrol ya Pak ya, Bapak mengatakan waktu saat itu tuh kayak, dan itu kan dadakan luar biasa ya, kayak nggak ada apa-apa, dimulai hari dengan baik-baik aja, tiba-tiba dapat kabar itu Pak Faisal, kayak tulang rontok semua. Rontok, don kita, benar-benar kaget. Artinya itu di luar nalar kita, di luar cara berpikir kita, kok bisa ini yang terjadi gitu kan. Dua-duanya sekaligus. Orang-orang yang sangat peduli dengan kita, orang-orang yang sangat pengertian, kok tiba-tiba dipanggil, apa salahnya? Kadang kita akan berpikir ke situ, apa penyebab? Ini karma apa, Iya, hukuman apa, iya, pasti kan karena itu memang fase berduka biasanya. Iya, pasti berduka. Pertama-tama mempertanyakan, marah. Iya, sampai sekarang pun belum bisa saya menjawab pertanyaan di hati saya. Kenapa harus anak saya begitu cepat dipanggil? Apa penyebabnya? Ini sebagai dokumentasi ya gitu ya, mungkin mau dilihat videonya pada saat Vanessa memutarkan itu. Si Gala ini pasti nanti someday dia jadi orang. Iya, maksudnya dengan Gitu. segala proses yang dia lalui, tempaan yang dia bahkan dari janin sudah harus Bener. jalani. Tapi rezeki anaknya pun itu luar biasa sekali Mbak Lisa. Aku waktu mau lahiran tuh nggak punya uang sama sekali loh. Bener-bener nggak punya uang sama sekali. Dan itu di zaman COVID. Suamiku waktu itu bangkrut, Tanah Abang tutup, kan tekstil kan suamiku. Tanah Abang tutup, aku juga lagi hamil, lagi kena kasus, Lagi nggak bisa jadi bantu nggak banyak. bisa. Itu uangku bener-bener gak ada, cuman 30 juta sisa di rekening aku. Sementara harus masuk rumah sakit gitu ya, di Iya, zaman kan? sekarang masuk rumah sakit gitu kan. Itu bener-bener, aduh gimana ya. Tapi emang rezeki anak itu ada aja sih. Pas anakku lahir, kan aku udah sempat masuk rumah sakit, terus aku bikin TikTok mau melahirkan gitu kan. Baru endorsan tuh masuk banyak banget Mbak Lisa, banyak banget, bener-bener tiba-tiba kok saldo aku melonjak gitu. Alhamdulillah jadi bisa bayar rumah sakit. Padahal kalau kan pasti pusing, udah sesar Iya. pula, biayanya kan Makanya beda dengan Aku normal. sempet naik motor keliling-keliling rumah sakit yang mau endorse, mau nggak endorse naik motor, aku hamil gede. Oh iya? Iya. Susah banget ya perjuangan anak itu. Jadi waktu itu si Feby ini kan dagang di Tanah Abang. Jadi memang banyak juga sih waktu itu saya modalin. Jadi pas COVID nggak terselamatkan, uang yang ada itu nggak terselamatkan. Habis itu ya mungkin setelah berjalan pernikahannya beberapa waktu, Tanah Abang benar-benar lockdown, habis uang tuh habis.
Tapi si Feby ini orang anak ini luar biasa ini kalau menurut saya. Dia nggak mau dia menyusahkan orang tua. Daya juangnya Kecuali luar kalau biasa. kepepet. Kalau kepepet dia manggil. Nah, jadi dia walaupun dia punya duit dia selalu PD-nya tinggi. Kenapa? Karena dia pasti kalau ngadu pasti dapat dari papa. Soalnya memang dia tahu sejak kecil memang selalu begitu. Dia kalau udah susah memang saya selaku papanya selalu turun tangan. Tapi sebelum dia istilahnya memanggil, saya nggak mau karena saya mendidik anak memang begitu. Artinya anak ini harus mandiri bagi saya, harus mandiri. Tapi kalau sudah genting istilahnya, pasti Selalu dipantau. iya selalu dipantau. Jadi dia kalau udah melapor, itu pasti papanya turun tangan. Sehingga dengan kejadian serupa itu, makanya PD-nya walaupun dia nggak berduit anak-anak ini, dia PD-nya tetap tinggi. Karena kalau dia mau ngadu dia bakal dapat kan gitu kan. Kalau enggak siapa sih yang berduit 30.000 umpamanya ya PD kemana mau ngadu nih kan buat ntar sore buat besok juga ada. Jadi dia yakin kalau manggil papanya mamanya pasti ada kan gitu. Akhirnya dia PD gitu. Tapi kalau boleh mundur ya, bagaimana perjuangan Bibi mendapatkan cinta Vanessa bersama itu kan waduh itu naik turun gitu ya. Keluarga sendiri pertama kali denger gitu kan, oh ini anak sulung pacaran dengan yang namanya Vanessa, itu sempat ada pergolakan kah ya, karena mengetahui sejarah cerita gitu ya, itu sempat ada nggak Bapak Dhani? Ada juga. Ya memang sempat pertama dulu waktu dia berkenalan sempat dibawa ke rumah ya Ma ya. Sempat dibawa ke toko juga ya Ma. Waktu itu setelah itu di rumah sempat saya ngomong, kamu pacaran sama si Anu, jadi ya tukar pikiran lah. Ini kamu dagang begini. Nah kalau kita masuk pergaulan dengan artis, ini biayanya nggak tanggung. Biaya untuk ya istilahnya ke salonnya aja berapa. Nanti kamu beli sepatu. Percakapan Bapak dengan anak ya? Ya, nah beli parfumnya berapa. Kalau kita dagang kamu baru kayak seperti itu, bilang saya waktu itu. Kalau sudah maju sih ya Tanah Abang tuh ya oke, tidak ada masalah. Mungkin kecil membiayai segitu, tapi kalau baru mulai tentu terasa berat. Itu masih panjang nih. Jadi apa nggak salah bilang saya. Soalnya waktu itu orang udah banyak yang mau sama almarhum Feby ini nih. Istilahnya lamaran terselubung udah banyak ke saya. Cuman si anak ini nggak mau. Anak ini nggak mau. Jadi ya mamanya juga memberi masukan. Namun akhirnya terjadi suatu kejadian. Itu masih dalam memberikan apa ya? Yang di Surabaya ya? Ya, masih kita memberi apa ya? Memberi masukan juga. Tahu-tahu terjadi di Surabaya. Terjadi di Surabaya. Gimana tuh keluarga? Saya sempat waktu itu, tapi dibilang sok banget saya enggak. Cuman saya kasihan anak saya si Febri. Kasihan saya, bagaimana sih Bibi ini kalau begini. Disuruh putus langsung, kita kasihan juga. Iya. Nggak disuruh putus. Tapi ultimatum itu nggak keluar ya Bu ya? Maksudnya biasanya ibu ke anak laki ya apalagi gitu kan? Enggak, waktu itu pertama saya nonton di TV, anak saya ini dia pakai topi, sening dia di TV bahwa dia sudah di Surabaya. Pantasan tokonya tutup. Tutup tokonya. Pulang saya tanya, dari mana? Dari Surabaya apa? Ya udahlah. Udah begitu kejadiannya, nggak usah lah diurus juga lagi. Waduh, kasihan Pak. Dia udah minta mau habisin hidupnya. Kata si almarhum Febri. Waduh, kok begitu banget? Ya gimana? Diceritakanlah kejadiannya. Jadi memang terbiasa terbuka begitu ya Pak? Iya, sekarang Febri sama papanya terbuka. Kalau Febri sama papanya terbuka. Ceritakanlah kejadiannya. Jadi terus gimana lagi selanjutnya? Ya kita lihat aja lah perkembangannya Pak. Oke. Seminggu atau beberapa hari tokonya tutup lagi. Udah Surabaya lagi. Pulang saya sempat agak keras. Udahlah, jangan diurus juga lagi. Itu kan udah tidak benar itu kan itu. Demi kemanusiaan Pak. Hubungan akan saya selesaikan sampai di sini. Tapi demi kemanusiaan izinkan saya ngurusnya. Karena satu-satunya nomor HP yang dia ingat adalah HP Bibi. Nggak ada lagi. Itu yang hafal bagi dia, nomor Bibi. Jadi selalu Bibi jadi ditelepon. Jadi demi kemanusiaan saya datang ke situ Pak katanya. Ya udah, kalau begitu ya oke. Tapi Papa rasanya nggak srek. Kenapa? Kamu lihat deh WA Papa dari kampung. Orang pacar si Feby ini gimana tuh kan begitu ya. Kita kan orang kan ada juga kenal satu dua sama kita kan begitu kan ya.
Akhirnya ya udah demi kemanusiaan, oke lah. Tapi rupanya demi kemanusiaan itu berlanjut lah mereka. Kalau udah jodoh nggak bisa ngapain berlanjut ya, lah Bu, ya? berlanjut mereka, ya akhirnya nggak terbendung lagi, nggak terbendung. Dan di titik mana Bapak dan Ibu akhirnya benar-benar membuka hati, legowo gitu ya? Ya sudahlah. Sempat saya keras dulu. Waktu itu kejadiannya saya sempat ada salah seorang kakak saya. Dia menjodohkan dengan seseorang yang orangnya ya hebat banget orangnya kalau menurut saya sih. Terus orangnya orang kalau soal sekarang orang ada lah ya. Kakak saya nelfon dari Padang. Tolong lihat si Anu. Orangnya cakep banget. Orangnya ini anak saya. Febri mau nggak? Iya, Febri mau. Anak saya ini melihat aja gak mau. Sampai saya selek waktu itu di rumah sama dia. Kamu nggak mau, kamu panas-panas juga. Udahlah, sekarang terserah deh. Ya saya bilang, saya nggak mau lagi. Udah, itu usaha Tanah Abang. Ya kamu, saya papa nggak mau lagi membantu. Saya bilang sempat begitu. Akhirnya dia ngambek dari papanya. Saya pergi ke pasar sama mamanya. Sorenya dia udah nggak ada. Lihat kamarnya kosong. Ini enggak dia. Wow. Enggak. Gimana perasaan mamanya? Nangis mamanya. Mamanya nangis. Anak sulung. Oh, nangis mamanya. Ditenteng-tenteng dari kecil ya Bu ya? Enggak pulang. Terus nikah sama Panes. Oh. Situlah mamanya menangis banget. Akhirnya saya telepon dengan ya sepasang saya ngalah. Lihat di TV berita. Saya telepon, kamu nikah Bi? Lama dia jawab, ya nggak ngaku dia pertama. Terus kemudian mama kamu nangis juga nih Bi, bilang saya. Terus dia nggak ngaku. Terus ditelepon dari kampung oleh orang. Itu pasti si Febri yang nikah, kata orang di kampung. Udahlah, saya juga dia lama banget jawab, enggak Pak katanya. Tapi papa udah yakin karena jawab enggak. Jadi pas berapa hari, 4 hari ya Maya, kita diam. Kita juga diam, ngambek. Ya mamanya malam nangis juga, karena udah yakin bahwa dia yang nikah. Akhirnya bapaknya lulu karena mamanya nangis. Telepon lagi, telepon. Di, kamu di mana? Ini di Bali Pak. Kamu bisa pulang? Bisa. Kapan kamu pulang? Ya kapan sebaiknya Pak? Besok kamu bisa berada di rumah nggak? Bisa Pak. Siap Pak. Siap. Besoknya jam 10 dia nyampe di rumah. Sampai di rumah, kita duduk begini. Dia masuk Sendiri datang? Sendiri. Dia langsung dipalun oleh mamanya. Udah tangis-tangisan berdua. Terus, oh, papa ya udah ikut juga. Marah. Saya marah. Kenapa kamu sampai begitu? Apa kurang kasih sayang kamu selama ini? Gimana lagi persoalannya? Ya papa aku nggak boleh juga bagi papa. Mama juga nggak setuju. Terus kan ya kami sudah saling saling mencintai, saling mengerti kan perasaan masing-masing. Ya kalau udah ngotot banget, bagaimana lagi nak? Kan nggak mungkin kami buang kamu. Ya sudah, kalau mama ngotot banget kami akan mengikuti. Terus bagaimana cara kamu nikah? Saya dinikahkan, siapa yang menikahkan? Kakak bapaknya? Oke. Kenapa nggak bapaknya? Karena hubungan dia dengan bapaknya kan nggak baik. Oh nggak baik. Oke. Nah, dengan begitu, papa nggak begitu cara papa. Papa ini kan kamu tahu, kita hukum harus kita ikutin aturan main. Nah, papa orang tahan hukum sejak dulu kan kamu tahu. Sekarang gini, kalau memang kamu suka dia, serius dia, hari ini kamu lihat ke rumah bapaknya, minta izin sama bapaknya. Ini udah izin ke bapaknya? Enggak, papa menganggap enggak. Jadi sekarang pergi. Dulu kita nonton video kedua, kemana? Kita nonton dulu video kedua, ada berkaitan dengan soal perizinan tuh. Nanti kita lanjutkan ya. Vanessa ini hidupnya terlalu kompleks. Aku tuh kayak berhadapan sama netizen, dunia, keluargaku, keluarganya dia. Bener-bener semuanya musuhin aku gitu. Kenapa kamu pikir Vanessa itu worth it untuk diperjuangkan? Karena saat itu aku ngerasa I'm feeling it gitu. Ini anak damage gitu, dan gue rasa gue bisa ngerubah dia jadi lebih baik gitu. Gue rasa dia, gue bisa ngerasa jadi imamnya dia, gue bisa ngedirect dia, gue bisa. Vanessa tuh tumbuh dengan berbagai banyak kelebihan. Jadi aku di situ harus memposisikan diriku sebagai ayah, sebagai abang, sebagai sahabat, sebagai pacar, semua yang dia butuhin biar dia terarah hidupnya.
Terus gimana meyakinkan orang tua pada waktu mau nikah? Saat itu berat banget, aku diusir dari rumah ya kan. Diusir dari rumah selama 5 bulan. Kabur dulu dari rumah, orang tua aku udah tahu kayaknya aku kontrak sama Vanessa ya kan, diem segala macem. Terus ya itulah orang tua aku terus disegel, toko aku juga disegel sama orang tua aku, udah nggak usah kerja segala macem. Aku sama Vanessa bener-bener yes, ya, ini fuck up banget, aku jobless jatuhnya sekarang. Terus dia juga sedih, ya udah mas balik aja ke orang tuamu. Dia sampai mikir, aku buka aja terang-terangan di sini. Vanessa sampai mikir ya udah nggak apa-apa, ntar aku jadi selingkuhan kamu aja segala macam. Kita mikir sampai kayak aja nikah. Kamu pura-pura nikah aja sama sahabatku ya kan, pura-pura nikah sama sahabatku. Padahal kamu sama aku. Terus aku mikir, gila gue harus ngurusin 2 orang ini, nyari cara terus gimana, itu kepala benar-benar pusing dan uang yang aku punya itu pun lama-lama pun bakalan habis gitu loh. Aku udah buat bayar kontrakan, buat bayar makan segala macem. Terus dia waktu itu udah nggak mau syuting karena malu di depan TV segala macem. Hampir kita belum nikah aja kita hampir cerai karena terlalu banyak masalah di pikiranku itu. Belum lagi aku harus dealing sama keluarganya dia juga ya kan. Gimana cara menenangkan keluarganya. Awalnya aku samperin ke rumahnya, aku omongin ke orang tuanya juga kaget, kok tiba-tiba lo mau nikah? Kemarin lo begini, kemarin lo begitu, tiba-tiba lo mau nikah. Iya deh, aku mau nikah, lo uang dari mana? Bisa nggak bertanggung jawab segala macam. Dan saat itu entah kenapa aku nggak tahu, aku lupa ngomong apa. Orang tuanya yakin aja aku akan bertanggung jawab deh. Even aku nggak punya uang, even aku nggak punya apapun, aku bakalan cari cara buat keluarga aku ini biar tetap ngambang dalam hidup. Peti udah bilang 5 bulan nggak nyampe, paling 3 bulanan ya, 2,5 sampai 3 bulan. Tapi kan memang pada saat itu orang tua melakukan yang menurut orang tua pasti terbaik buat anak kan. Setiap orang tua akan melakukan hal tersebut, saya yakin. Kembali yang tadi terpotong, jadi ke rumah dedinya dan kemudian tadi Pak Faisal lagi mau ngomong, dia nggak diizinkan, agak memberi surat. Iya, kalau waktu itu pertama kamu harus pergi ke rumah orang tuanya, secara gentleman kita. Besoknya dia pergi, sorenya dia telepon, Pak, saya udah 3 jam di bawah nih Pak, belum dibuka. Biasa itu Pak. Nah, itu memang harus ada perjuangannya. Mencari sesuatu yang kita suka itu nggak segampang membalikkan telapak tangan aja. Nah, udah tunggu sampai jam 7 malam nanti kalau belum juga dibuka pintu, Papa terjun ke sana. Nah, tunggu. Dia udah 3 jam katanya di luar. Berdua-duaan ya? Iya. Nah, terus ya udah. Akhirnya dia di telepon, udah Pak, udah dibuka, ayo oke masuk, silakan ngomong, apa mau kamu ngomong, sampaikan. Ya akhirnya. Jadi di situ Febri dan Vanessa ada mentornya di sana ya, dari telepon ya? Iya dia telepon papanya kan, kalau papa pasti jawabnya begitu, ya udah kalau kamu tunggu sampai buka pintunya kan gitu. Kalau enggak juga nanti papa akan datang. Kita tujuan kita kan baik, ya. Kita kan baik, kan nggak ada masalah. Akhirnya dibukakan lah ya, alhamdulillah. Dibukakan, diterima. Kan itu ya, Anda tahu saya pembicaraan selanjutnya, saya nggak paham. Cuma yang jelas surat itu keluar. Surat itu bukan diuruslah suratnya di situ. Diuruslah suratnya situ kira-kira 3 hari atau 4 hari ya, Maya. Selesai surat diurus 3 hari, 4 hari disalah saya nikahkan langsung. Tapi orang tua juga luar biasa sekali, maksudnya membuka pintu hati selebar-lebarnya, menerima Vanessa dengan segala ceritanya. Ya, kalau anak kita udah suka ya kita harus suka lah. Dan itu ketika memutuskan itu ya full support tuh ya, udah nggak setengah-setengah ya. Karena waktu itu mungkin itulah takdir Tuhan ya. Saya memang full support langsung. Kenapa full support langsung? Karena WA banyak masuk ke saya. Sepertinya WA ini ada pelecehan terhadap Vanessa nilainya, sehingga saya kesal ke orang ini. Jadi bukan satu orang, kesal saya ke orang-orang yang WA ini. Nggak bisa lagi. Anak saya udah nikah, nggak bisa lagi. Harus saya rangkul. Makanya saya rangkul habis. Saya harus jadikan anak ini sebagai anak yang sukses, anak yang hebat. Itulah ada. Karena bagaimanapun juga, Vanessa sudah masuk orang keluarga Bapak Faisal kan. Iya, pandang orang ini. Ada beberapa orang yang kurang menerima hati saya. Saya harus membuktikan bahwa anak saya ini adalah anak tidak seperti itu, anak saya adalah orang baik. Si Feby adalah orang baik. Dia bisa membimbing si Panes. Dengan Panes ini sebagaimanapun dia, ya namanya manusia bisa aja jadi baik.
Hari ini mungkin tidak baik, besok kan bisa kita ada Ya, baik. mungkin dia dulu nggak baik kan karena nggak ada yang mendidik dia. Iya. Tapi buktinya dia selama di kita, alhamdulillah kan. Iya. Iya, perubahan Dia- itu terlihat dia- ya. Ya, sedangkan istri yang Tuhan, baik. Tuhan aja menerima tobat. Kan diterima tobat dari Tuhan, kan dia sudah berubah jadi baik. Sempat ada kecanggungan nggak maksudnya dari Vanessa dengan Bapak dan Ibu? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Soalnya ada. kita meskipun dulu kita misalnya melarang kan kita nggak pernah melecehkan dia enggak. Kita hanya bilang ke anak kita, kamu janganlah nikah sama dia. Kan dia udah begitu nggak enak. Kita soalnya kita mikirnya kalau seandainya anak kita suka juga, kalau kita udah jelek-jelek kan kita nanti malu dong. Anak kita suka. Tapi kata nggak pernah begitu ya Pak. Iya. Kita selalu kita cuma rahasia sama anak kita, janganlah begitu nak, cari yang lain kalau ya bisa Dan yang alhamdulillah lain, gitu. mungkin Vanessa juga merasakan penerimaan itu, jadi Iya. dia nggak canggung, Iya, dia ya langsung. kan adik-adiknya kan tidak ada satupun juga yang sinis pandangannya kepada Vanessa, nggak ada. Soalnya begitu dia nikah langsung adik-adiknya saya Ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Udah jadi istri bang kamu, apapun kata orang bela. Itu aja. Kenapa? Wow, itu Bapak sempat ngobrol tuh. Saya ngobrol langsung, saya kumpul itu di rumah Kan waktu nikah. makan sore, ya waktu makan sore saya bilang sama, nah udah kamu sudah menikah, ini berita kan bermacam-macam. Kalau nggak bisa dibela jangan dengar. Tak ada cerita lagi, udah terjadi. Kita terima. Udah, saya anggap aja sekarang kalian nambah satu. Kalian bela. Sampai sekarang belum ada anak saya, adik-adiknya yang ngomong. Dan adik-adiknya di titik itu tidak ada yang protes tuh Pak. Maksudnya Nggak ada. enggak dong, nggak bisa. Oh, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Semuanya. Soalnya anak-anak itu selama dia pacaran, si Vanessa ini kan Baik juga. Baik juga. Iya. Kita kan gini, orang itu semuanya pasti ada kesalahan. Betul. Tapi selama di tangan kita orang itu nggak merasa nggak ada melakukan kesalahan, Aneh-aneh. buat apa kita Iya. menghujat dia masa lalunya kan? Kita juga kan bukan di tangan Yang kita. diperlihatkan yang diutamakan sebenarnya dilihat adalah perbaikannya. Iya, perbaikannya. Perubahannya kan Iya. itu ya fokus yang untuk dilihat ya. Ngapain ngungkit-ngungkit yang dulu ya. Iya, yang dulu dia kan belum kenal kita, kan? Jadi kita nggak usah bilang masa lalu dia begini begitu, itu bukan urusan kita.